Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kawan-kawan saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang analisis regresi. Yang pertama yaitu pengertian analisis regresi menurut para ahli. Menurut Imam Ghazali, analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen. Menurut Sunyoto, analisis regresi merupakan bagian integral dalam peramalan. Maksud dari peramalan ini ialah berdasarkan data yang diolah dengan cara statistik yang kemudian menarik sebuah kesimpulan. Analisis regresi sendiri digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu variabel berpengaruh pada variabel lainnya atau beberapa variabel lainnya. Selanjutnya, fungsi analisis regresi. Yang pertama, memperbaiki kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keputusan yang diambil untuk bisnis. Sebelum diakumulasikan, keputusan itu dapat dihitung dulu untuk mengetahui hasilnya. Apabila hasilnya keliru, maka bisa diperbaiki. Yang kedua, memperkirakan masa depan. Fungsi kedua dari regresi yaitu memperkirakan masa depan yang berhubungan dengan peluang. Rumus ini juga sering digunakan untuk mencoba apakah peluang yang ada tepat diambil atau tidak. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Rumus regresi juga dapat digunakan supaya operasional bisnis lebih efisien dan menghasilkan output yang diinginkan. Yang keempat, memberikan insight baru. Fungsi selanjutnya dari regresi yaitu dapat memberikan pengetahuan terbaru untuk Anda. Misalnya Anda ingin mengetahui stok produk yang harus disediakan ketika sedang masuk musim ramai pembeli yang belanja di waktu tertentu. Selanjutnya yaitu model regresi sederhana. Analisis regresi linier sederhana adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menjelaskan adanya hubungan antara satu variabel bebas independen dengan satu variabel respon dependen, di mana hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel respon dianggap bersifat linier. Model yang bersifat linier dalam parameter dan linier dalam variabel bebas ini memiliki kurva pendekatan berupa garis lurus. Oke, materi selanjutnya saya akan membahas tentang kegunaan model regresi sederhana. Model regresi sederhana dapat digunakan untuk forecast atau memprediksi nilai Y. Namun sebelum melakukan forecast terlebih dahulu harus dibuat model atau bersama regresi linear. Ketika model yang fit sudah terbentuk, maka model tersebut memiliki kemampuan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan variabel Y yang diketahui. Katakanlah sebuah model regresi digunakan untuk membuat persamaan antara pendapatan X dan konsumsi Y. Ketika sudah diperoleh model yang fit antara pendapatan dengan konsumsi, maka kita dapat memprediksi berapa tingkat konsumsi masyarakat ketika kita sudah mengetahui pendapatan masyarakat. Dan yang kedua, mengukur pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Misalkan kita memiliki satu serial data variabel Y, melalui analisis regresi linear sederhana, kita dapat membuat model variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Hubungannya antara variabel dalam analisis regresi linear bersifat kausalitas atau sebab akibat. Berbeda halnya dengan analisis korelasi yang hanya melihat hubungan asosiatif tanpa mengetahui apa variabel yang menjadi sebab dan apa variabel yang menjadi akibat. Selanjutnya, asumsi model regresi sederhana. Yang pertama ada eksogenitas yang lemah. Dalam model regresi linear memberi syarat bahwa variabel X bersifat tetap, sementara variabel Y bersifat acak atau berubah, di mana satu nilai variabel X akan memprediksi variabel Y, sehingga ada kemungkinan beberapa variabel Y. Dengan begitu harus ada nilai kesalahan pada variabel Y. Dan yang kedua ada linearitas. Kenaikan variabel X harus diikuti dengan cara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Apabila dalam pengujian linearitas tidak terpenuhi, maka dapat melakukan transformasi data atau memakai bentuk kuadratik atau model lainnya yang sesuai dengan bentuk hubungan non-linear. Selanjutnya ada variance error yang konstan. Variance error perlu konstan karena jika konstan, maka variabel error dapat membentuk model sendiri
dan mengganggu model utama, sehingga pengulangannya permasalahan heteroskedastitas bisa diatasi dengan menambah model variance error ke dalam model ARCH atau GARCH. Selanjutnya ada autokorelasi untuk data time series. Apabila kita memakai analisis regresi sederhana untuk data time series atau data yang disusun berdasarkan urutan waktu, maka terdapat asumsi yang harus dipenuhi, yakni asumsi autokorelasi. Asumsi ini melihat pengaruh variabel log waktu sebelum terhadap variabel y-nya. Rumus regresi linier sederhana sebagai y sama dengan a ditambah bx. Contoh untuk regresi sederhana adalah jumlah uang saku yang diterima mahasiswa dipengaruhi dengan jarak tempuh dari rumah ke kampus. Apabila didasarkan dari penjelasan logis, maka semakin dekat jarak rumah dengan kampus, maka akan semakin kecil nilai uang saku mahasiswa. Sebaliknya, apabila semakin jauh jarak tempuh dari rumah ke kampus, maka akan semakin besar jumlah uang saku mahasiswa. Sehingga jarak tempuh dari rumah ke kampus akan mempengaruhi nilai uang saku mahasiswa secara positif. Model regresi sederhana. Model ini disebut dengan model regresi linier sederhana karena hanya memiliki satu variabel bebas. Model ini terkadang muncul sebagai model teoritis atau model empiris, yaitu model yang teridentifikasi melalui diagram pencar. Galat acak diasumsikan tersebar normal dengan nilai tengah 0 dan ragam yang tak diketahui. Setiap nilai y adalah independen terhadap setiap nilai y yang lainnya, sehingga galat acak dari pengamatan yang berbeda merupakan variabel acak yang tidak saling berkorelasi. Kesimpulannya, yang pertama, analisis regresi dapat meramal atau memperkirakan nilai variabel bebas lebih akurat. Regresi linier adalah regresi yang variabel bebasnya berpangkat paling tinggi 1. Yang kedua, analisis regresi adalah metode analisis statistik untuk menggambarkan model hubungan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Dalam model keterkaitan tersebut, variabel yang terlibat dikelompokkan menjadi variabel bebas sebagai variabel penduga yang biasa disimbolkan dengan huruf X, dan variabel terikat sebagai variabel respon yang biasa dilambangkan dengan huruf Y. Analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan. Model regresi linier sederhana hanya memiliki satu variabel bebas. Model ini terkadang muncul sebagai model teoritis atau model empiris.